Saya katakan malam hari ini nanti yang akan bersaksi ini seorang yang bisa dikatakan usia dewasa muda. Dia seorang penyiar yang juga sempat aktif dalam beberapa kegiatan acara di GKI Ngagel. Terus juga hari ini adalah hari yang spesial gitu ya, nanti supaya narasumber ini bisa cerita gitu ya hari spesialnya apa. Dan juga orangnya tuh suka fotografi, kemudian orangnya ini juga suka olahraga gitu ya. Jadi silakan boleh ditebak-tebak, tadi sudah ada yang menebak apakah benar Kak Mario Benu dan sebagainya. Namun sebelumnya yuk mari kita akan mulai dengan doa untuk acara kita. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan kesaksian akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kalau minggu lalu kami sudah juga mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Celala akan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami juga mau bersama-sama mendengarkan kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan narasumber yang akan berbicara. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang Maha Hadir boleh mengaryakan setiap dari kami yang boleh mendengar. Biarlah dalam masa-masa yang sulit ini kami juga boleh semakin melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Wah, ada yang sudah nebak lagi ya. Ada selain oh ini satu rumah ini ya. Kak Santi sama Rehan ya. Nanti kalau bener gitu ya hadiahnya mungkin bisa dibagi. Ada yang juga bilang Pak Mario Benu nanti ya. Oke, ada beberapa rekan-rekan kesaksian nanti silakan boleh dicatat. Beberapa yang benar nanti akan mendapatkan hadiah giveaway. Oke, baik. Ya, benar. Hari ini saya akan langsung masukkan saja untuk bergabung bersama-sama dengan kita. Apakah benar gitu ya, ini adalah Kak Mario Benu? Sebentar, undang terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu. Oke, Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Sore ya Mas Ian ya? Udah jam 7 sih. Sore ya? Harusnya udah malam ya. Harusnya udah malam ya? Malam ya? Oke, bener ya. Itu eh, tadi banyak yang nebak nih, bener nih Kak Mario Benu ya. Betul. Clue-nya terlalu clear soalnya, Kak. Gitu ya. Oke, mungkin sebelum lanjut Kak, ini bisa menyapa jemaat. Jemaat juga mungkin bisa kasih input ya, apakah suaranya Kak Mario ini cukup terdengar. Tadi kalau di tempat saya agak sedikit putus-putus. Mungkin bisa menyapa jemaat Kak. Iya, Sambil kita tadi melihat apakah suaranya cukup terdengar. baik. Tadi saya udah melihat ada Tante Hedi, ada Kak Probo, ada Pak Sony, ada Pak Adi Wijaya, Pak WP, Kak Santi apa kabar? Tebakan dengan anaknya itu sama persis gitu ya. Dan Iya, teman-teman sama yang ya. lain. Nebaknya sama juga tadi. Suara kita feedback nggak ya? Saya kok mendengar di... Oke. Iya, agak-agak sedikit feedback ya. Suara saya kah? Oke, sebentar ya. Suara saya menggema Mungkin, katanya. apa, kita biar cek sound dulu sebentar. Apakah untuk suara Kak Maria sendiri cukup terdengar jelas? Jemaat mungkin bisa kasih inputan ya. Menggema ya. Menggema ya? Kalau saya lepas ini, terdengar Kalau nggak? misalnya seperti ini gimana? Apakah masih suaranya menggema? Apakah suaranya, kalau saya suaranya kedengeran ya Kak Mario ya? Kedengeran baik. Kedengeran baik ya. Oke, coba ini suara Kak Mario Benu masih menggema ya. Oke, mungkin juga ada ini ya, pengaruh dari coba keluar dan masuk lagi saja. Oh, oke, Kak Mario coba saya keluarin dulu ya. Mungkin karena terus saya masukin lagi ya. Oke, sebentar ya, Boleh, Mbak boleh. ya. Oke, sebentar. Oke, ini ada yang bilang Celala suaranya kayak Glenn Fredly. Oke, coba lagi Kak. Halo, halo. Masih menggema ya? Nggak apa-apa wes. Paling nggak mungkin sudah terdengar. Kalau di saya sih sudah terdengar cukup jelas ya. Jadi mungkin kita lanjut aja deh Semoga ya. ngobrolnya.
Ya, asal suara saya terdengar dengan jelas ya di tempatnya Kak Mario ya. Sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, Kak Mario tadi sudah nyapa jemaat ya. Beberapa ini ada Kak Titi, mungkin Iya, seperti yang saya bilang, ya ini Kak Mario ini seorang yang apa? Sudah lama nggak kelihatan di GKI Ngagel ya. iya, gara-gara tuntutan tuntutan pekerjaan. Ya, mungkin Kak, bisa ini nggak dikasih sedikit penjelasan beberapa kan mungkin di antara kita ada yang kok ini Kak Mario sama Kak Dewi udah lama nggak ini ya nggak kelihatan. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan kemana sih, pergi kemana sih? Oke, Bapak Ibu rekan, per bulan November 2019 kami mendapat opportunity untuk mengembangkan karir kami di kantor masing-masing, itu pindah ke Jakarta, gitu ya. Tuntutan pekerjaan, tuntutan dompet, gitu ya. Akhirnya kita harus pindah dan kehidupan kita, karir kita di Jakarta. Dewi udah berangkat duluan November 2019, terus saya menyusul di pertengahan Desember 2019. So hampir 6 bulan ini kita jadi orang Jakarta. Jadi orang Jakarta. Wong Surabaya yang lagi tinggal di Jakarta. Berapa lama? Surabaya di Jakarta ya. Nggak tahu. Biar Tuhan yang tentukan kita berapa lama dan mau kemana berikutnya. Iya. Jadi berangkat dulu Kak Dewi dulu yang berangkat, terus kemudian Kak Mario yang nyusul ke Jakarta ya. Saya nih mendengar suara saya menggema banget ya. Teman-teman yang lain gimana ya? Kalau saya sih lumayan cukup dengar sih Kak. Oke. Oh, Tadi ada sempat Kak. agak putus. Nggak apa-apa deh kita. Oke, kayaknya ini udah better deh, udah lebih baik. Oke, ya Kak Mario, selamat ulang tahun ya. Tadi udah ada yang kasih selamat nih. Iya. Masuk ke dekade ke-4 berarti ya. Umur kepala 4 jadi ya. Terima kasih. Ya, sudah kepala 4 ya sekarang ya. Semoga tampangnya nggak kayak kepala 4 ya. Berharapnya kayak kepala 3 gitu. Kepala 3 saya Kak, yang kepala 3. Oh gitu ya. Mirip-mirip sih harusnya kita. Mirip-mirip ya. Oke, sebentar. Ini nggak tahu ya, mungkin inputan dari jemaat ini masih menggema ya. Masih Saya menggema juga banget masih katanya. belum menemukan problem ya. Bisa jadi mungkin karena sinyal juga gitu ya. Atau mungkin mic-nya Kak Mario bisa nggak dideketin. Atau mungkin ada ini juga ya, mungkin nyalain dari HP ya Kak ya. Nggak ada lagi sih. Oh, nggak ada ini ya, sudah ada. Nggak ada Nggak apa-apa lagi. deh, mungkin karena faktor yang lain. Mm-mm. Oke, ya Kak Mario, tadi sudah kasih pengantar sedikit ya. Jadi sudah berapa bulan ini pindah ke Jakarta ya. Betul. Kira-kira malam hari ini sebenarnya kita mau dengar sih kabarnya bagaimana sama Kak Dewi. Kak Dewi lagi nggak ada di situ ya, di lokasi yang lain. Dewi lagi di luar, mungkin dia streaming dari luar sih. Apakah karena Dewi streaming dari luar makanya menggema? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga Nggak ya. tahu juga. Maaf saya gaptek. Nggak apa-apa. Mungkin ini aja ngomongnya agak sedikit lambat aja supaya nggak terlalu Siap. numpuk-numpuk. Baik. Oke, bisa ini nggak ceritakan Kak gimana kabarnya? Kita udah lama nih nggak dengar kabarnya, nggak lihat Kak Mario. Iya. Kabar kami baik. Sudah sebulan lebih saya terutama udah work from home. Puji Ya. Tuhan masih bekerja dari rumah, bukan dirumahkan. Karena kalau lihat kondisi sekarang tuh banyak banget teman-teman rekan yang di beberapa industri mulai dirumahkan dan diminta untuk cuti tanpa digaji. Jadi banyak orang punya beban gitu ya dengan kondisi COVID sekarang. Tapi puji Tuhan sampai sekarang banyak dari kita termasuk kami, aku dan Dewi masih diberkati, masih dijaga, masih dilindungi. Bagian yang paling kita kehilangan itu adalah part pelayanan. Jadi kalau di Ngagel tuh kan kita bilang beli satu gratis satu.
Kalau pakai Kak Dewi, Mario ikut. Kalau pakai Mario, Dewi ikut gitu ya. Nah, di sini kami masih menjadi window shopper ke beberapa gereja. Ada yang denominasinya sama dengan GKI Ngagel, ada beberapa gereja lain sembari melihat peluang uh, melakukan pelayanan di Jakarta. Tapi yang paling paling dirindukan adalah pelayanan di GKI Ngagel. Tentu kembali ke GKI Ngagel. Oke, Gitu, Kak. ya. Oke, sebentar ya. Saya sambil ini ya menanggapin ini. Eh, apakah ini saya udah coba ini sih pakai headset ya Kak? Siapa tahu mungkin karena mic dari saya. Apakah dari jemaat ini masih terdengar ini ya agak menggema ya? Coba ya, tes, Oh, tes, sudah tes. tidak menggema ya. Oh, berarti solusinya memang ini benar. Sudah tidak Oke. menggema ya. Oke. Ah, Ternyata puji Tuhan. problemnya di saya Kak. Puji Tuhan. Enggak apa. Thank you, thank you. Ya, tadi mungkin sedikit menyimpulkan ya. Tadi mungkin ada yang tidak terdengar jelas. Jadi Iya, dari kabarnya Kak Mario tadi mensyukuri ya kebaikan Tuhan, iya, mensyukuri maksudnya melihat dalam kondisi yang sekarang serba sulit itu. Tadi Kak Mario sempat bilang juga bersama dengan Kak Dewi bersyukur di dalam pekerjaan pun Tuhan masih memberkati, masih memberikan kesempatan kayak gitu. iya. Betul, Kak. Ya, terus kira-kira gini Kak, ini kan sekarang Mm-mm. juga kita lagi di Surabaya ini lagi diterapin masa PSBB ini. PSBB ya. Nah, kira-kira ya di Jakarta dalam masa-masa COVID ini apa sih yang terjadi di sana Kak? Mungkin bisa kasih gambaran. Kan kita ini lagi banyak yang di Surabaya nih soalnya. Betul. Nah, PSBB kan sebenarnya di Jakarta udah jalan duluan tuh, Kanton. Eh, Hmm, tapi kalau kita lihat apakah masa sebelum ada PSBB dan setelah ada PSBB cukup signifikan berbeda, eh, kalau saya tiap pagi karena saya di dunia perbankan itu termasuk sektor yang masih diizinkan untuk boleh keluar dan bekerja. Dan kebetulan Kak Dewi ya. itu work from home-nya on off, jadi ganti-gantian sama partner yang lain. Hmm, Jadi kadang setiap pagi saya harus nganterin dia dulu ke kantor. Nah itu di jalan sih masih rame-rame aja. Sempat saya beberapa kali posting di Instastory eh, kok PSBB nggak ada yang berbeda gitu ya. Tapi begitu berpikir bahwa banyak orang yang menggantungkan kehidupannya melalui pekerjaannya seperti pengemudi taksi online atau ojek online, kemudian mungkin yang harus mengharuskan mereka keluar untuk mendapatkan penghasilan dan penghasilannya itu harian cukup banyak sehingga di Jakarta memang ada penurunan tapi masih masih cukup rame sih, masih cukup rame. Nah, hmm. kemarin saya lihat di Instastory juga beberapa rekan GKI Ngagel, teman-teman di Surabaya, PSBB hari pertama juga di Bundaran Waru kalau nggak salah ya rame banget gitu ya. Hmm, Masuk masuk ke Surabaya ya. juga cukup rame. Hmm. Tapi by the time saya pikir nanti Yang orang di akan hmm. Yang di Cito itu Kak, daerah Cito sana ya. iya Kalau betul. tahu di situ ya. Ah, oke. Iya betul betul. Gitu Kak, PSBB ada baiknya, maksudnya semua orang menahan diri sih, berharapnya semua orang menahan diri. Benar-benar kalau keperluan yang mendesak untuk keluar. Tapi buat rekan-rekan yang memang harus bekerja dan harus mendapat penghasilan dengan keluar, berhati-hatilah. Setidak-tidaknya mengikuti, mentaati apa yang diminta oleh pemerintah gitu ya. Pakai masker, Hmm, jaga jarak, sering cuci tangan, makan yang sehat biar biar imunitas tubuh tinggi gitu. Setidak-tidaknya kalau hmm. teman-teman harus keluar, lakukanlah hal itu demi kebaikan kita. Terus kan impact-nya juga lebih besar kepada orang tua dan orang yang punya penyakit tertentu kan. Jadi jangan sampai kita survive kemudian kita menjadi carrier buat orang lain gitu kan. Juga nggak jadi berkat buat orang lain jadinya. Lebih ke situ sih kalau di Hmm. masa sekarang Kak. Masa sekarang ya. Saya rasa juga di Surabaya sama sih Kak. Kemarin PSBB hari pertama kedua itu kayak nggak ada perubahan Nggak apa-apa ada gitu beda. maksudnya. Mas iya, di daerah sekitar Ngagel nggak tahu biasanya mungkin sukanya nongkrong di Starbucks ya. Di Starbucks Uh, pun beberapa kalau di dekat gereja itu Starbucks Ngagel juga masih banyak sih yang nongkrong di situ. iya, iya, iya. Masih banyak yang merasa Terutama superhuman gitu ya. iya. Jadi benar-benar maksudnya mungkin kondisinya sama juga ya kayak di Jakarta itu susah sekali gitu ya ngatur masyarakat yang kayak gitu ya. Iya.
ya realitasnya bahwa Hmm. masyarakat Indonesia banyak yang mungkin secara saya nggak bisa bilang secara edukasi juga eh, tidak cukup untuk memahami itu, atau memang ada tipikal-tipikal orang yang ignorance, atau memang Hmm. apakah law enforcement kita kurang gitu kan, sehingga orang Indonesia kan butuh butuh enforcement yang lebih tinggi untuk taat gitu loh. Nah, Hmm. bagian menarik juga sih belajar mengenai ketaatan di masa-masa kayak gini ya, obedience ya. Kalau kita ngomong ke gereja, Hmm. ngomongnya soal ketaatan juga pelajaran penting sih kita Hmm. kalau sekarang mentaati apa yang Tuhan atur lewat pemerintah kita sih. Penting juga sih. Hmm. Jadi itu aplikasi dari firman yang kita pelajari juga ya, kayak Betul, gitu ya. betul, betul. Oke. Terus tadi sempat di awal itu kan Kak Mario juga cerita gitu ya, maksudnya kalau dulu di Ngagel itu kayak semuanya itu serba ada aja yang bisa dilakukan. Sekarang Iya, kalau iya. di Jakarta kayaknya nggak tahu. Sekarang pelayanan apa Kak sama Kak Dewi di sana Nah, di Jakarta? aduh, saya mau ngaku tapi malu, belum ada pelayanan. Belum ada Oh, pelayanan oke. karena gini, nggak tahu kenapa GKI Ngagel itu menjadi sebuah komunitas yang berkesan gitu ya. Bukan hanya buat jemaatnya, bagi simpatisan yang datang ke GKI Ngagel itu juga merasa surprise dengan semua activity yang terjadi. Hampir setiap hari itu ada orang yang ke gereja, gitu kan. Hampir Betul. setiap hari kita ada Ya. pelayanan gitu, ya. Dan kelihatannya ke orang-orangnya nggak capek melakukan pelayanan itu. Banyak juga yang ngomong bahwa ministerium kita bergerak dengan baik gitu ya. Terus kayak TP, kalau Kak Anton namanya apa? Tenaga, Tenaga pelayan gerejawi, itu kan kesannya tuh berimpact, TPG. TPG. Nah, Ya. saya sama Dewi kebetulan kita pengennya coba ke GKI setempat gitu ya. Tapi walaupun sama-sama GKI, bukan saya bilang nggak terlalu bagus, tapi karena mungkin kita udah terlalu terbiasa dengan GKI Ngagel, mendapat environment yang kayak GKI Ngagel tuh susah banget gitu. Bahkan kita Hmm. malah merasa pernah ke satu gereja denominasi lain, itu merasa jiwanya GKI Ngagel lebih ada di situ Oh, gitu. oke. Cuman masih hanya berkebaktian karena kebetulan Hmm. gerejanya lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, pelayanan lain masih Hmm. belum ada. Pelayanan lain masih belum Hmm. ada, tapi kalau gimana ya, hidup itu kan ada part dari hidup kita tuh yang terpanggil untuk melakukan, menyatakan, membagikan berkat Tuhan lewat setiap bagian hidup kita. Mau di pekerjaan, benar-benar dalam pelayanan. Nah, kalau di pekerjaan, biasanya kan saya ngasih training tuh Kak, di kantor, di bank saya sering kasih training. Nah, di situ saya mendapati banyak hal baik yang kita sebagai orang Kristen bisa bagikan ke sesama kita. Tanpa harus stated bahwa kita orang Kristen, tapi dari cara yang kita lakukan, dari apa yang kita katakan, dari message yang kita sampaikan, sebenarnya kita juga bisa melayani. Menjadi orang Kristen, menunjukkan siapa orang Kristen itu, saya pikir itu part yang cukup jelas untuk kita melakukan pelayanan juga sih Kak. Tuh. Hmm. Jadi maksudnya diaplikasikan ke pekerjaan juga gitu ya. Betul, betul. Uh, Hmm. Mungkin kalau seperti dulu di Surabaya kita di Betani FM, di FM setiap hari Our Talk, setiap hari Selasa apa Rabu saya Ya. lupa. Itu kan benar-benar kita berbagi, kita searching topik, kita lihat jurnal, terus kita berbagi. Kayaknya mengedukasi atau men-sharing. Kalau sekarang kan kita nggak dapat channel itu, Kak. Terus mau buat YouTube channel Hmm. yang ortok juga kita stop gitu kan, karena menyesuaikan diri di Jakarta juga sebagai orang kampung dari Surabaya butuh waktu juga. Saya juga belum punya waktu Ya. yang cukup untuk buat video-video YouTube. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan ya menjadi contoh di dalam kehidupan kita di pekerjaan, at least di dalam pekerjaan gitu. Hmm. Gitu. Jadi kalau dulu di Surabaya sibuk ya, Sibuk. pelayanan Si juga. pelayanan, siaran, apa ya? Jadi ketua
ketua komisi dewasa, ibu-ibunya menarik-menarik Ya. gitu kan, pelayanan-pelayanan sama ibu-ibu gitu kan, basar dan segala macam. Waduh. Sekarang jadinya di rumah itu agak, bukan agak ya, kangen banget sih sebenarnya sama Oh. pelayanan di gereja gitu ya. Yang dikangeni apalagi Kak, selain maksudnya ya komunitasnya, mungkin Hmm. kok beda ya sekarang aku di Jakarta ya, selain sepi apa gitu, ada yang dikangenin lagi nggak kira-kira? Spesifik itu mendengar khotbah-khotbah secara langsung ya pendeta WP, pendeta Florida gitu ya, Pak Sutejo ketemu gitu ya. Maksudnya kita ini makhluk sosial ya. Kadang kalau kita lihat pendeta-pendeta pelayan di online gitu, ya kita ngeliat, tapi makhluk sosial tuh butuh sentuhan, butuh ketemu gitu kan. Itu yang dikangenin. Intonasi suaranya dalam berbicara, Ya. joke-jokesnya gitu kan, even say hi gitu kan. Ingat nggak kalau kita ke gereja tuh ada selamat hari Minggu, kita shaking everyone gitu kan. Itu part yang paling dikangenin. Karena dengan Ya. bersalaman, dengan menyentuh orang tuh rasanya kita tuh saya merasakan kamu hadir di dalam hidup saya gitu ya. Berasanya kayak gitu. Itu yang missing gitu loh. Terus kalau kita ngikut kebaktian online GKI Ngagel berdua gitu kan, bernyanyi berdua gitu kan, itu juga ada yang kosong gitu. Biasanya kan menggema bersama-sama gitu kan. Terus hanya bisa ngeliat. Terus, nah ada beberapa trik yang kita pakai nih, biar kita merasa Oh, juga tetap bergereja gitu. Pertama, waktunya kan gimana? pertama, kalau di gereja kita prepare well, maksudnya pakaian dan segala macam. Dan setiap hari Minggu kita prepare well juga. Jadi sebelum mulai kebaktian online, pakai baju yang proper, pakai celana yang proper, pakai sepatu dan segala macam. Pujiannya benar-benar memuji. Waktunya kan sama dengan waktu-waktu kebaktian biasa kan. Jadi ya hanya nggak keluar rumah gitu kan. Mencoba untuk sama, karena mungkin karena saya nggak tahu ya, mungkin ada orang yang kemudian bergereja dari rumah akhirnya tidak prepare well, maksudnya biasanya kita pakai minyak rambut gitu karena dari rumah ya udahlah nggak ada yang lihat ini. Nah kita nggak buat itu, kita biasakan bahwa kita berdandan bersih karena mau ngadap Tuhan gitu, ya kita pakai seperti yang kita bergereja, itu membawa feel yang masuk ke dalam gereja. Lebih ke situ sih Kak yang kita pakai triknya. Tapi begitu menyanyi Jadi terus suara berdua, lanjut. kalau suara berdua terus ada yang fales, nah itu kadang kita bingung. Kayaknya Kan suara kita. suaranya nggak ada yang fals ya Kak. Enggak Kak, percayalah. Oke, sambil saya selah ya, ini ada pertanyaan nih, ada yang menyapa. Boleh. Dari Pak Sinto, mungkin Kak Mario juga bisa sambil lihat, itu ada komen dari Atas ya? Pak Yohanes ini. Bagaimana kabarnya Kak Mario kalau bagaimana kabarnya Kak Mario kalau dengan MT, apakah tidak kangen? MT Mission trip. Mission trip. Ya. Ya. Mission trip pasti kangen nih. Pertanyaannya apakah tahun ini GKI Ngagel akan bermisi? Saya udah berapa tahun yang ikut 3 kali misi ke NTT, ke Amanuban, dan 2 kali ke Amanuban kalau nggak salah, terus 1 kali ke Pulau Kera di NTT. Luar biasa. Bukan hanya kita membagi sesuatu kepada jemaat di sana, tapi secara pribadi kita juga banyak diubahkan. Dan terakhir Kak Anton juga ya, mission trip yang kita kasih bantuan dari GKI Ngagel, kasih perahu itu ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Ya. Betul. Ya kangen lah Kak Edi. Pengalamannya beda ya. Beda. Ada satu hal yang saya belajar gitu ya. Manusia itu kan, manusia di kota itu sering terbawa ke dalam hedonisme. Memiliki sesuatu untuk mendatangkan rasa dilihat, eksis, punya sesuatu, punya kacamata bermerek, baju bermerek, jam tangan bermerek, mobil bermerek, segala macam.
dan mereka merasa itu eksis. Spending, let's say, beli dompet 5-6 juta, bahkan ada yang 30-an, 40 juta, ratusan juta. Tapi begitu kita bermisi, dan kita tahu dengan duit, let's say 3 juta, 15 juta, kita bisa kasih tas sekolah untuk beberapa puluh, beberapa ratus anak, kemudian kita ngelihat dompet kita yang kita beli mahal, terus kita pikir, ini satu dompet, itu equal dengan tas sekolah anak 30 pieces. Seragam anak 60 pieces. Terus sekarang kalau mau spending untuk beli sesuatu, saya tuh berpikir, motifnya untuk apa? Beli ini untuk apa? Banyak orang yang menutup motifnya, mengapresiasi hasil kerja. Gitu ya. Oh, saya beli ini karena ini hasil kerja saya. Dan dari pengalaman saya, beli barang branded gitu, itu damai sukacitanya itu bisa dihitung. Oh, beli ini seminggu senang, 2 minggu mulai surut, 3 minggu, sebulan kemudian barang itu digeletakin. Tapi kalau duit yang sama dipakai untuk membantu orang yang membutuhkan, mereka yang membutuhkan, itu damai sukacitanya tuh lebih panjang. Ya, kita bisa senyum bahwa part dari penghasilan yang Tuhan kasih terus kita salurkan mungkin lewat mission trip, mungkin kemarin kita banyak bantu untuk APD segala macam gitu ya. Terus saya juga punya kebetulan teman muslim yang setiap gajian tuh dia bilang, Mario mau nyumbang berapa, kita transfer, kemudian dia belikan nasi bungkus, kemudian di jalan dia bagi-bagikan, dia yang memanage. Nah itu dengan melihat postingan, dengan melihat foto-foto, bahkan dengan membayangkan bahwa ada orang di jauh sana yang senang memegang tas tertentu yang bagian dari kita sumbangkan tuh, damai sukacitanya lebih panjang ya menurut saya. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengapresiasi, kita nggak bisa beli barang yang bermerek sekali. Boleh. Tapi dengan mission trip itu saya jadi berpikir 2, 3 kali, 4 kali untuk apakah saya harus membeli ini, gitu ya. Kan hari ini ulang tahun. Kak Dewi itu tanya mau kadonya apa gitu kan. Ada beberapa hal yang saya minta, saya pengen punya ini. Cuman kemudian saya tanya, perlu nggak ya saya punya ini? Buat apa sih saya punya? Apakah untuk dipakai menunjukkan eksistensi atau ya udah punya dan kamu merasa senang? So akhirnya saya mengeliminir beberapa hal yang saya pikir nggak butuh seperti itu. Terus sampai Kak Dewi itu sebel. Ini sebenarnya mau hadiah apa sih gitu kan? Dia mau beli hadiah, dia yang dongkol gitu kan? Karena saya nggak kunjung kasih keputusan gitu kan. Terus saya bilang, karena saya suka sepatu, saya bilang, saya nggak punya sepatu Adidas. Kebanyakan sepatu saya Nike. So akhirnya dia kasih saya sepatu Adidas. Itu lebih murah dibanding hal yang mungkin saya idam-idamkan. Dan itu yang saya dapati dari perjalanan dengan mission trip. Berpikirlah 10 kali sebelum membeli sesuatu. Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman yang supaya bisa ini mungkin ya, apa juga kasih keseimbangan gitu ya kepada mereka yang dalam notabene kadang kalau saya sih pengalaman di Amphoang juga melihat realita itu ngeri juga gitu maksudnya. Sama-sama orang Kristennya, tapi kalau dibandingin sama yang di Surabaya, di kota-kota gede itu beda banget gitu ya. Betul Kak. Jauh dari kata nyaman. Jauh banget ya. Jauh dari, tapi anehnya, menurut kita dalam ukuran kita yang kita pakai sebagai orang kota, mereka hidup dengan tingkat kekurangan yang cukup, jarak yang jauh, jalan berkilo-kilo. Tapi lihat, pada saat kita buat KKR, pada saat kita manggil anak-anak kecil itu memuji Tuhan, pujiannya itu bisa lebih nyaring daripada orang yang tinggalnya di kota. Serius. Ya, betul. Ya. Bahkan KKR belum mulai aja mereka udah ada duduk di bangku-bangku gereja memenuhi 3 jam sebelumnya ya. Kemarin kami di Amphoang itu 3 jam sebelumnya. Dan mereka udah ada. Mereka sudah ready. Itu yang amazing. Itu jadi, yang antusiasnya yang luar biasa. Maksudnya betul. Mereka haus juga gitu ya akan kasih gitu ya. Pelayanan kita juga kayak gitu ya. Betul. Kalau seandainya tahun depan ada mission trip, masih mau ikut nggak, Kak? Masih. Kemarin hampir ikut.
Selalu Oh, kan yang ya. nggak bisa dipegang tuh jadwal dari kantor gitu kan. Namanya kita siap gerak sama bos. Sometimes kan kemarin di Agustus, biasanya kita di Agustus di September ya. Itu saya udah ancang-ancang tuh mau apakah harus pindah atau Ya, segala ya. macam. Dari beberapa tahun kemarin udah ada tawaran dari Februari 2019 sebenarnya kan udah mau ditarik ke Jakarta, tapi akhirnya baru bisa di Desember. So makanya saya nggak berani janji. Tapi kalau sekarang udah settle di Jakarta itu malah lebih gampang ngeplot waktunya. Oh, gitu ya. Gitu. Kalau dibandingin kerjaan Surabaya sama Jakarta, sekarang lebih berat mana, Kak? Hmm, beratnya sih nggak, sama-sama enjoy. Sama-sama enjoy. Oh, Situasinya, sama-sama. masuk dalam situasi yang baru tuh selalu membawa energi yang baru. Jadi di Jakarta itu saya Oh, ke kantor, di Jakarta dan Surabaya itu setiap malam pengen cepat bangun pagi untuk kantor. Jadi masih semangat. Ketemu orang baru, ketemu dengan environment yang baru tuh menyenangkan. Gitu, Kak. hmm, hmm. Jadi lebih ada tantangan tersendiri gitu ya. Betul. Ini Oke. thank Kak Ya, Fani, Kak Fani ada ya, komen nih, boleh pelajar sambil yang ya sambil sapa-sapa Kak, silakan. iya, thank you. Bu Minarni, thank you. Happy birthday buat saya. Ih, pelajaran yang bagus, thank you. Terus, Kak Edi udah kopi bro, Pak Sinto. Sudah, Salam damai. iya. Salam damai. Kak Fani, Ya, Pak Sinto nanti nenek. bisa 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 catat juga ya. Siapa Hmm. tahu nanti tahun depan Kak Mario bisa gabung lagi ya mission Oh, trip ya. siap gerak, siap gerak. Pak Sinto masih ketua Siap. komisi misi kan? Ya, harus. Harus, Harus. harus. Siap, siap, Kak. Oke. Mungkin ini juga ada kebaikan Tuhan lainnya enggak yang selama beberapa waktu ini yang dirasakan, dialami Kak Mario bersama Kak Hmm. Dewi. Selain tadi berkaitan dengan pekerjaan, Hmm. kan Oke. kalau kemarin beberapa jemaat itu kita minta kesaksian mereka nggak hanya cuma PSBB sih, maksudnya tidak hanya juga masalah pekerjaan, tetapi Hmm. kalau tadi kan sudah di-sharingkan tentang ibadah online, Iya, pengalamannya seperti apa. Nah, iya. pasti ada pengalaman tersendiri. Ada nggak Kak kira-kira? Nah, kalau masa sekarang gitu kan, mungkin banyak orang yang kemudian boring di rumah. Nah, puji Tuhan, saya itu bukan tipikal orang yang suka jalan, orang rumahan. Jadi selama internet masih ada, selama Netflix masih ada gitu kan, selama YouTube masih bisa jalan, dan I'm happy. Saya happy di rumah. Nah, Ah, beberapa kebaikan yang saya dapati adalah di rumah itu kemudian kita kan kalau ke kantor kan kita pasti harus spending 1 jam 1 jam setengah pergi pulang. Kalau di rumah kan kita nggak spending itu. Artinya kita punya waktu yang cukup untuk baca firman Tuhan atau melakukan pujian. Jadi di rumah waktu mulai masa COVID saya tuh ada gitar, senarnya putus. Saya beli lagi senar, oh, mulai belajar lagi main gitar, kemudian dapat link puji-pujian yang menarik, jadi belajar lagu-lagu baru, lagu-lagu pujian, dan itu menyenangkan. oke. Terus saya puji Tuhan juga ya, kejadian pandemik ini secara teknologi itu kita udah established lah ya di Indonesia. Apa yang baik dari teknologi yang udah established, itu kita punya waktu yang cukup juga kemudian untuk bersekutu bersama. Jadi kalau di keluarga saya, kita bersepakat setiap weekend itu kita puasa bersama. Puasa bersama, terus hari Minggu kita beribadah bersama. Puasa bersamanya tujuannya apa? Untuk COVID. Maksudnya kita nggak Oh, oke. kita nggak pernah tahu COVID ini akan berakhir kapan. Sebagai manusia kita berdoa, Tuhan biarlah badai ini cepat berlalu. Tapi sebelum badai itu berlalu, setidaknya kasih kita kekuatan, pertolongan, perlindungan, juga sesama kita. Nah, itu yang kita doakan, keluarga kami doakan, puasa, gitu kan. Nah, kalau hari Minggu kita pakai aplikasi Zoom, gitu, berdoa bersama, bersekutu. Jadi kakak saya nomor 1 kebetulan di Singapura, kami di Jakarta, yang nomor 3 sama mama di Kupang, terus yang nomor 4 bungsu di Denpasar. Jadi kita pakai Zoom, mengobati kangen, tapi juga berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, baca firman bersama, melakukan refleksi bersama, dan damai sukacita itu ada. Kita
dalam kondisi kayak gini tuh kita perlu lebih kuat mendekat pada Tuhan. Dan kita butuh komunitas, setidaknya keluarga yang sama-sama kuat, saling menguatkan untuk kita nggak jatuh. Karena selain banyak ditulis ya, selain COVID ini virusnya sendiri, tapi kekhawatiran overthinking akan virusnya ini juga mengganggu banyak orang, gitu kan? Nah, dengan melakukan pujian bahwa di kondisi kayak gini kita masih ditolong Tuhan, masih dilindungi, itu luar biasa gitu. Bukan kemudian kita berkaca orang lain yang kena sakit kemudian kita bersyukur, bukan. Tapi masih banyak dari kita, masih banyak orang Indonesia itu yang masih Tuhan tolong kasih kekuatan. Mereka yang udah masuk ODP pun PDP atau apa ya, daftar orang itu kan PDP pun mereka sembuh gitu kan. Kemudian apakah mereka yang kemudian Tuhan panggil kembali, at least keluarganya kita doakan untuk kasih kekuatan dan segala macam. Nah, kemarin tuh sempat ada pergumulan gini. Di kantornya Kak Dewi melakukan rapid test. Kemudian salah satu teammate-nya Kak Dewi itu positif. Jadi tesnya itu hari Senin, hari Kamis itu Dewi pulang bareng teammate-nya dia, teman kantornya dia, semobil. Satu mobil, tahulah kalau mobil berarti ketutup dan segala macam. Dan waktu itu, waktu dites temannya positif, berarti dia harus melakukan swab test ya, tes berikutnya. Nah, kita khawatir kan, maksudnya dalam social distancing, tapi kalau naik mobil kan nggak mungkin satunya keluar kepala ke jendela sana, yang satu keluar kepala ke jendela sini, nggak mungkin. Terus saya tanya, waktu di mobil pakai masker, oke. Kemudian setiap kali pulang Dewi itu begitu taruh tas, buka baju, mandi dulu, baju masuk pakaian kotor gitu kan, sehingga kita meminimalisasi potensi menularkan gitu kan. Nah, udah khawatir nih Kak. Kemudian Dewi suruh di self quarantine selama 1 minggu. Teman kantornya disuruh swab test dan hasilnya itu baru keluar 4 hari. Kemudian, jadi hari Senin, Selasa apa Rabu swab test akan keluarnya itu hari Senin minggu depan. Nah, selama seminggu kan suami istri Kak, kalau tidur jauh-jauhan kan susah. Apalagi kita 2 orang doang di Jakarta. Jadi tidur satu kepalanya ke sana, satu kakinya ke sana, kepalanya berlainan, tapi ya distancing juga. Tapi ada satu pengalaman ya, ada satu cerita sebelum mulai corona ini keluar, kebetulan mama saya itu dikasih talenta sama Tuhan untuk berdoa menyembuhkan orang, banyak orang yang punya beban sakit, pergumulan tertentu kemudian disembuhkan dan segala macam. Nah, waktu mama doa, mama udah bilang jawaban Tuhan buat keluarga kita adalah kita semua dilindungi. So no worries. Kalau Tuhan udah berbicara, no worries. Berbicara seperti itu kan kita terimanya senang. Tapi begitu kita masuk ke realitas, mulai pakai logika, kita mulai masuk ke dunia abu-abu nih. Ini jawaban doa benar apa enggak? Ini jawaban Tuhan benar apa enggak? Dan itu terbukti pada saat swab test si temannya Kak Dewi juga ternyata nggak positif. Dewi pun enggak. Dan banyak hal lain ya. Maksudnya kalau kita melihat Dewi masih sering ketemu orang dan segala macam walaupun saya di dalam rumah. Tapi kekhawatiran, overthinking kita akan sesuatu karena menggunakan logika kita, padahal penyertaan Tuhan sudah dinyatakan secara jelas lewat mama. Kita semua aman, so no worries. Itu sometimes itu menjadi pergumulan kan. Nah, kita merasa diberkati bahwa perjalanan ini banyak membawa kita mengenal dan percaya terhadap janji Tuhan lebih lagi. Lebih tidak dalam doa-doa kita pun kita mulai belajar bukan menuntut Tuhan biar corona ini cepat pergi, gitu kan. Selalu kan kita berdoa selalu meminta ekspektasi kita yang terjadi, gitu kan. Dan kalau mungkin banyak orang yang kalau ekspektasinya nggak terjadi kemudian merasa Tuhan jauh dari dia, Tuhan nggak menjawab dia. Sedangkan sekarang kita tuh di keluarga saya lagi belajar bahwa apapun Tuhan yang Tuhan kasih, mintalah kekuatan, mintalah pertolongan, mintalah semangat baru, mintalah pemulihan, apapun. Karena kalau seandainya saya bilang, Tuhan biarlah COVID ini berlalu, tapi Tuhan bilang, enggak, COVID ini masih 20 tahun lalu, 20 tahun lagi. Nah, apakah 20 tahun saya akan merana? Enggak kan?
Saya minta kalau 20 tahun Hmm. lagi, setidaknya saya dan semua orang Indonesia itu diberi kekuatan, diberi cara untuk Ya. melindungi diri, gitu kan? Alih-alih meminta apa yang terjadi sesuai harapan kita, mending kita dikuatkan untuk apapun yang Tuhan perkenankan terjadi, kita kuat menjalaninya. Contoh lain gitu kan, mungkin kalau ada yang sakit gitu ya, sakit parah, saya belajar ini dari almarhum papa saya, kebetulan papa saya udah nggak ada gitu, dan pelajaran ini menguatkan saya. Pada saat papa sakit itu ya, kita berdoa untuk kesembuhan, kita meminta untuk kesembuhan, gitu kan? Tapi jawaban Tuhan kan bisa iya sembuh, bisa enggak. Nah, kalau saya memaksakan kehendak saya untuk papa saya sembuh, terus Tuhan panggil pulang, maka yang terjadi adalah saya jauh dari Tuhan. Saya merasa Tuhan nggak ada di pihak saya, gitu kan? Dari situ kita belajar, Tuhan, kalaupun kita dalam kondisi sakit, kasih kami kekuatan. Kalau ujungnya gini, Tuhan bilang, Mario, sakitmu ini nggak akan sembuh, tapi sakitmu akan membawa kamu pada kematian, dan itu, let's say, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Kalau saya tahu jawaban itu, pasti saya minta Tuhan, walaupun mungkin kamu kasih saya 1 minggu lagi, kasih saya kekuatan untuk menjalani hidup saya dalam seminggu ke depan, itu penuh damai sukacita. Walaupun ujungnya kematian. Kematian berarti kan pertemuan dengan Tuhan harusnya kan. Tapi kalau seandainya, kalau kita meminta kemudian Tuhan memberikan itu kesembuhan, ya puji Tuhan. So, apakah kesembuhan yang dia akan kasih, pemulihan yang dia akan kasih, ataukah berujung pada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, selama perjalanan itu, mintalah pertolongan, mintalah kekuatan. Dalam kondisi kayak gini, saya pikir doa kita belajar merubah doa kita. Ya, kita meminta sesuatu. Kita berpuasa meminta sesuatu. Sembari mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kasih, tapi merubah pola pikir untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena begitu ada damai sejahtera, respon kita ke orang lain juga akan lebih baik kan, Kak? Maksudnya kalau hanya kita mengambil ketakutan, ke orang lain juga kita akan melempar ketakutan kan? Apa yang ada di dalam otak, apa yang ada di dalam hati kita, kemudian kita bagikan. Tapi kalau kita mengisi itu dengan kebaikan, kekuatan, ketemu dengan orang lain yang kita bagikan adalah kebaikan dan kekuatan. Dan saya pikir banyak orang saat ini yang membutuhkan itu dari sesamanya. Gitu sih, Kak. Itu banyak pelajaran baik. Jadi saya selalu kalau di training itu saya selalu bilang ke teman-teman peserta, ada 2 hal yang selalu saya jaga sebagai manusia, dan saya pengen semua orang kemudian boleh menggunakannya kalau menurut mereka cocok. Yang pertama itu adalah menjaga rasa takut dan menjaga rasa syukur. Karena menjaga rasa takut itu membuat kita berpikir berulang kali sebelum memperkatakan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu. Kalau rasa syukur itu lebih ke, kalau saya sudah mengatakan sesuatu, memperlakukan sesuatu, meminta sesuatu, tapi hasilnya kemudian Tuhan bilang, nggak kayak begitu ya Mario, hanya sampai sini. Let's say saya minta 5, Tuhan hanya bilang kasih 1. Ya, thanks God, gitulah. Kemarin adik saya ada share satu video, saya nggak tahu apakah ini trainer atau apa gitu. Dia ada partnernya. Partner ini sebelumnya belum nggak punya apa-apa. Terus si orang ini ngasih 1 pisang ke orang itu. Orang itu happy. Oh, terima kasih. Dikasih pisang kedua. Oh, happy banget gitu kan. Dikasih pisang. Ini video beredar luas ya. Pisang ketiga dia happy banget. Terus si yang punya pisang tuh ambil lagi 1. Dan dia merasa karena pisangnya dari 3 berkurang menjadi 2, dia merasa susah. Diambil lagi sisa 1. Dia masih lebih merasa susah. Padahal dia lupa, sebelumnya dia nggak punya apa-apa. So, menjaga rasa takut dan menjaga rasa syukur, itu 2 hal yang saya pakai, sehingga kejadiannya apapun, responnya ini bisa kita pertanggungjawabkan. Yang saya sering bagi, yang kedua gini Kak, Stephen Covey yang biasa tulis Chicken Soup for Soul dan lain-lain, itu dia kasih rumus hidup yang menarik. Sering saya bawakan di Our Talk dulu ya, bahwa event plus respon sama dengan outcome. Kejadian tambah respon kita menghasilkan sesuatu, hasil tertentu. Kejadian itu nggak bisa kita utak-atik. COVID, emang kita nggak bisa bilang, Tuhan nggak boleh COVID datang. Nggak bisa. Tapi respon kita akan COVID itu membawa kita kepada suatu hasil yang berbeda. Kalau COVID ini respon saya terhadap COVID ini negatif terus,
maka saya akan masuk dalam orang yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, dan orang sekitar saya akan merasa hal yang sama. Tapi kalau saya melihat, COVID ini membuat saya punya waktu yang cukup untuk mempelajari talenta yang baru, punya waktu yang cukup untuk baca firman, punya waktu yang cukup untuk bersekutu, maka saya punya hasil yang berbeda. Nah, pilihan itu 100% ada dalam kontrol kita. Tapi apakah pilihan itu mudah dijalankan, respon itu mudah dijalankan? Nggak mudah. Mungkin merujuk kayak Kak siapa yang kemarin sharing, istrinya Pak Basuki, Kalala. Oh, Kalala, ya. Kalala sharing. Ngomong itu mudah, tapi menjalankannya itu nggak mudah, gitu kan. Tapi selama kita masih dikasih waktu untuk kita berlatih tanding, jatuh bangun lagi, lakukanlah. Nah, saya sering sharing dengan Pak WP, dan ada satu hal ya, waktu kita jadi orang tuh kan, kita tuh hidup baik, tapi kadang kita jatuh gitu ya. Kita melakukan dosa, terus hidup baik lagi, terus kita jatuh. Sometimes kita merasa kita kok mempermainkan Tuhan ya, karena dalam kelemahan kita kadang kita jatuh. Tapi Pak WP tuh kasih satu sharing yang menguatkan saya banget. Izinkan saya berbagi gitu ya. Pak WP bilang gini, kalau repetisimu jatuh dalam dosa, itu makin lama makin jarang, bersyukurlah bahwa kamu naik kelas. Kalau dulu melakukan sehari 3 kali kesalahan, sekarang menjadi 3 hari hanya sekali kesalahan, kemudian bertambah umur, bertambah usia, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Maka bersyukurlah bahwa repetisi itu menjadi jarang. Namanya manusia masih jatuh, tapi repetisinya menjadi jarang. Dan repetisi itu menjadi jarang, yang saya tahu adalah kalau kita hidup, membuka diri, dan dekat dengan Tuhan. Itu sih Kak, yang kemudian banyak dalam sebulan terakhir, waktu-waktu WFA ini saya dapati lagi gitu. Oke. Ya, Kak Mario, ini rupanya waktunya tinggal sekitar 10 menit ya, nggak apa-apa ya. Mungkin karena udah asik ngobrol ya, mungkin waktunya berjalan terus. Siap. Ini sambil mungkin ada pertanyaan dari jemaat yang udah kangen. Ada dari Tante Hedi, happy birthday. Thank you Tante Hedi, artisnya GKI Ngagel. Itu dari Pak Yu, ada pertanyaan lagi tuh Kak Mario. Apa tidak mikir untuk main badut online? Wah, saya dijerumuskan main badut itu oleh Pak WP. Dan untung partner saya waktu di mission trip main badut adalah Pak WP sendiri ya. Dan awalnya agak aneh sih, tapi itu menyenangkan banget main. Saya menjadi bobo atau bubu kalau nggak salah, saya jadi badut yang bandel. Dan maksudnya gini, saya kerja sebagai professional bankers gitu ya, terbiasa membawa diri profesional, terus di switching sama Pak WP menjadi badut yang kocak dan segala macam, itu merendahkan diri gimana ya? Kayaknya masuk ke dunia yang berbeda, pride-nya berbeda. Tapi waktu main dalam topeng kita keluar dari zona nyaman. Tapi begitu ngelihat orang tertawa, ada anak kecil yang bukan anak kecil aja, orang dewasa yang bersuka cita, hilang banget. Dan makin pintar jadi badut sekarang. Semakin ketagihan ya. Semakin ketagihan. Sekarang udah jadi mentor badut. Karena kemarin waktu yang terakhir di Amfoang kan saya melatih badut yang siapa? Yang dari pemuda atau remaja ya? Dari ini si Davin. Davin kayaknya gabung di sini juga, ada Davin. Oh, hai Davin. New badut. Oke. Ya, Kak Mario, ini tinggal sebentar lagi sih. Ini biasanya Instagram Live sudah mau tutup sendiri gitu ya. Oh, gitu, kita mau otomatis. berdoa untuk Kak Mario deh sama Kak Dewi. Ya. Siap. Apa yang mau didoakan, Kak? Bagi kami pribadi, tentu kesehatan. Itu yang paling penting bagi kami. Rasa hidup sebagai pasangan suami istri yang kami harapkan dan yang selalu kami rasakan adalah setiap hari itu semakin cinta. Gitu ya. Terus yang kedua mungkin ya kita berdoa untuk bangsa, negara ini, dunia ini, biar dalam kondisi pandemik ini mungkin selalu ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan buat semua orang yang mungkin terdampak. Pasti banyak orang yang terdampak dan semoga kita dikuatkan, Kak.
Dua hal itu lebih dari cukup untuk kita hari ini. Terus harapan usia 40 apa Kak? Ada yang mau didoakan khusus nggak? Kan hari ini hari spesial ulang tahun. Ada harapan khusus nggak di usia 40 tahun? Mengenal pribadi Tuhan lebih dekat, itu Kenal Tuhan lebih dekat. masuk dalam zona yang sering membawa diri saya itu terharu. Tapi terharunya itu membawa nyaman. Dan berharap bertambahnya usia, bonding saya dengan Tuhan itu makin lebih dekat ya. Haus akan mencari dia itu siapa, mengerti dia itu siapa, mengerti apa maksud dia dalam hidup saya, itu menjadi sesuatu yang saya ingin dapatkan di hidup yang akan datang. Oke. Kita mau doakan ya untuk Kak Mario ya. Siap. Dan juga untuk Kak Dewi. Untuk jemaat yang di rumah, yang lagi nonton, juga bisa kita sama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah dikasih sama Kak Mario ya. Saya akan mimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari anak-Mu, Kak Mario Benu, dan juga bersama dengan Kak Dewi, yang saat ini ada di Jakarta. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kesehatan yang masih diberikan secara khusus bagi Kak Dewi dan juga Kak Mario dalam masa-masa mereka yang masih tetap harus bekerja, bertemu dengan orang-orang dalam masa-masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan pemeliharaan, memberikan perlindungan, supaya di tengah segala kesibukan yang dilakukan dalam masa-masa ini, mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar dari Kak Mario dan Kak Dewi sendiri, yang mungkin tidak bersama-sama di Jakarta, supaya mereka juga diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk relasi baik Kak Mario dan Kak Dewi sendiri, supaya Tuhan terus boleh berkati mereka dalam rumah tangga mereka, supaya Tuhan yang terus juga memberkati melalui setiap ibadah bersama, persekutuan bersama dengan keluarga, melalui apa yang dilakukan, upaya mereka untuk semakin mempunyai juga relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati. Kami bersyukur untuk usia Kak Mario yang bertambah 1 tahun pada hari ini. Biarlah apa yang menjadi kerinduannya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan yang terus membentuk dia semakin dewasa, semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan Kak Dewi, supaya Tuhan yang senantiasa juga boleh memberkati dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan yang dilakukan. Kalau saat ini belum terbiasa dengan lingkungan yang baru di Jakarta, kiranya Tuhan boleh mengirimkan komunitas di dalam Tuhan yang baik, supaya Kak Mario dan Kak Dewi sendiri boleh bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami tak henti-hentinya juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau boleh pakai pemerintah pusat, pemerintah daerah, setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat. Dan supaya Tuhan juga tetap boleh memberikan kami kekuatan dalam masa-masa pandemik yang tidak tahu kapan akan berakhir, hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi melalui kesaksian Kak Mario tadi kami juga dikuatkan, kami boleh mengandalkan Tuhan hari demi hari, karena sesungguhnya pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus itu tidaklah sia-sia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan Kak Mario bersama dengan Kak Dewi ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.